Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Berikutnya ya, untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga anti skip dan anti download ya, selalu always dan tidak pernah never. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, linknya ya, jangan diunduh dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Oke. Ada berikutnya ada, jangan sampai terlupa ya. Untuk semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku ya. Semoga kebaikan doamu untukku juga Gusti Allah curahkan untukmu. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan kebaikan ya. Dan insya Allah doa kita bagikan bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ini Selasa, jadi aku puasa ya. Ada yang perlu aku sampaikan sebelum kita, oh ya, tajuk kita kali ini seperti yang di request oleh teman kita. Siapa itu? Freedom atau Joko Kendil, aku lupa ya. Aku akan menunaikan apa yang pernah aku janjikan ya. Maka aku kasih tajuk bapakku abangan, mamaku salafi. Dan aku free thinking ya, free thinker ya, memikir bebas. Itu tajuk kita. Oke, ada yang perlu aku sampaikan untuk kalian semuanya supaya untuk diketahui bersama ya. Kemarin aku ditelepon dan kami ngobrol panjang dengan, ya, beliaunya banyak membantu aku karena beliaunya lebih tahu tentang dunia per-YouTubean ya. Doktornya YouTube lah kira-kira begitu ya. Jadi bicara tentang algoritma, tentang born rate segala macam, nggak ngerti aku istilah-istilahnya gitu ya. Banyak lah ya istilah-istilahnya. Dan dia memang menggawangi dua channel YouTube yang alhamdulillah cukup berkembang ya. Intinya sih dari semua yang dibicarakan itu, supaya aku membuat video itu diusahakan tuh 15 menitan. Aku bilang ya apa bisa 15 menitan. Kalau maksimal harus memaksa itu 30 menit. Dan itu pun harus dibikin dua apa. Kalau aku nggak mengatakannya 2 episode ya. Kalau dia 2 apa gitu. Jadi dibagi 2. Supaya bisa terpenuhi per videonya itu 15 menitan. Karena apa? Ini laporan beliaunya ya. Publik YouTube dan kebijakan YouTube sendiri itu kan melihat viewer, melihat apa ya, subscribe dan segala macamnya itulah ya. Itu statistiknya itu yang paling banyak itu viewernya itu di 15 menitan. Karena generasi sekarang itu sudah generasi Z. Kalau era aku kan generasi A. Generasi Z itu serba instan. Apalagi sekarang kan video itu sebelum di setel sudah bisa dilihat dia bermain di durasi berapa menitan. Lah kalau sudah 30 menit ke atas, itu mereka biasanya mengabaikan atau di skip-skip, dan itu menjadi masalah nanti untuk catatan YouTube katanya. Kalau sering di skip-skip gitu kan. Terus ujung-ujungnya ya ke AdSense, ke iklan, ke pendapatan. Nah, ini seperti nggak tahu karena tanggal merah atau karena bulan ini memang tidak dapat kontribusi, nggak tahu. Biasanya kan tanggal 22. Tapi tanggal 22 kemarin kan tanggal merah. Kalau nanti nggak dapat berarti ya memang nggak dapat gitu. Artinya bulan ini blong dia ya. Nggak dapat. Bukan blong sih, tidak memenuhi kuota. Nanti di kumulatif dikirimnya itu bulan depan gitu ya.
Dari sini sebetulnya ketika aku membuat video kita kan minimal itu setengah jam, bahkan mainnya dia mendekati 1 jaman ya. Itu sebetulnya aku ya berkorban juga. Berkorban apa? Ya adsense-nya menjadi tidak subur ya. Cuman kan ada sesuatu yang aku apa namanya? Aku jadikan seperti prinsip ya. Tapi toh di lapangan nanti akhirnya bertarung antara idealisme dan pragmatisme. Idealismeku itu begitu, memang kajianku itu kajian ilmiah yang dia tidak bisa instan. Sementara generasi Z, aku generasi A yang melihat sesuatu secara runut, sistematik gitu. Sekarang ini kan milenial dan generasi Z yang mereka maunya instan. Jadi kalau misalkan lihat video itu langsung ke permasalahannya gitu. Nah, dari situ maka aku berpikir, makanya tadi malam kan aku cuman baca namanya doang gitu kan. Komentar kalian nggak aku baca. Salah satu yang harus dipangkas adalah membaca komen. Karena itu juga menghabiskan waktu sekitar 15 menitan, bahkan kalau panjang bisa 30 menitan. Jadi kalau komennya 30 menit, kajian 30 menit, pas sudah 1 jam kajian kita. Salah satu yang mungkin bisa dipangkas itu komen. Maka tadi malam kan aku coba trial error ya, karena yang ngomong juga pakar, kalau nggak dituruti ya juga nggak enak, sungkan ya. Coba aku turuti nanti pengaruhnya gimana. Jadi ini juga belum sesuatu yang optimal. Kita masih trial error format mana yang akan kita ambil. Sementara secara psikologis, ketika aku membaca komen-komen kalian itu ada ruh gitu loh. Sehingga kita tidak hanya berhadapan dengan mesin. Mesin itu kan tidak punya ruh. Di sana ada ruh bahwa aku bersatu bersama engkau. Kita mengikat tali silaturahminya itu di ketika aku membaca komen kalian dan komen kalian juga bersedia meluangkan waktu untuk komen. Jadi itu ada pengikat persaudaraan kita, silaturahmi kita gitu. Nah, ini aku sedang cari bagaimana format. Apakah komen itu nanti aku baca, aku bikin video tersendiri ya. Jadi dikumpulkan beberapa komen dari beberapa episode terus dibahas sendiri dalam satu video. Tapi ketika bahas kajian komennya nggak dibaca, atau dibaca namanya doang, atau dipilih komen mana yang perlu dibaca. masih mencari format yang paling ideal gitu ya. Maka kalau misalkan dirasakan nanti ada perubahan ya, kita memang sedang dalam learning by doing ya, belajar dan mengerjakan sesuatu dalam rangka mencari format mana yang paling pas ya. Itu yang perlu aku sampaikan ke kalian supaya kalian juga tidak kaget. Jadi bukan aku tidak mengapresiasi kalian, aku tetap memberikan penghormatan, apresiasi terhadap kalian ya. Cuman ya tadi kita sedang mencari format yang mana gitu. Sementara tuntutan publik YouTube ya itu larisnya itu ads-nya di 15-an menit gitu loh. Maka kemarin diwanti-wanti maksimal 30 menit itu maksimal. Ya udahlah ya, kita coba sama-sama kita maklumi, nanti juga masukan teman-teman gimana aku tunggu. Sorry. Oke. Mohon dipersori ya, aku baca namanya aja ya. Tapi kalau waktu aku senggang juga komennya aku baca semua kok ya. Cuman untuk yang di video aku baca namanya aja. Ini masih dalam taraf uji coba lah ya, trial error. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Kang Usman Yunan, terima kasih. Kang Isdianto PPTK, terima kasih. Gispati, terima kasih. Ramadan, terima kasih. Alpati, terima kasih. Arsa Anggara, terima kasih. Ari Prastio, terima kasih. Edi Margono, terima kasih. Saran Kipari, terima kasih. Hermawan Natawijaya, terima kasih. Arfa Solo, terima kasih. Penghobi Borneo juga terima kasih. Joko Kendil, terima kasih. Samsul Yatim, terima kasih. Arif Musinin, terima kasih. Irfan Al Akbar, terima kasih. Maya Pada, terima kasih juga. Didi, terima kasih. Rijal Wahyu, terima kasih. Oke. Semuanya sudah aku bacakan dan aku ucapkan terima kasih atas komen-komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tajuk. Aku cerita begini dulu. Kehidupanku itu suka berteman dengan siapapun.
Maka dalam dunia dakwah juga aku berteman dengan segala katakanlah kelompok-kelompok ya dari teman-teman saudara Islam kita sendiri. Ya NU, ya Muhammadiyah terlebih-lebih lagi. Jadi dua anakku itu semua alumni Muhammadiyah. Ya. Ya Salafi, ya Tablik, ya kelompok Thorikoh, ya mereka para pemikir-pemikir bebas yang tidak mau ikut aturan-aturan yang itu bikin ruwet ya, yang harus ikut ulama begini begitu ya. Jadi sembarang lah ya, sembarang. Karena memang dasarnya aku suka berteman. Jadi temanku banyak. Bahkan aku kan pernah cerita, bahkan teman-temanku itu banyak yang seusia bapakku. Jadi aku berusia dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ya. Ya pada saat ini kita fokus kepada Salafi gitu. Dulu waktu aku masih SMA, itu kan orang tuaku kan pebisnis gitu. Pebisnis. Bersandingan tokonya, warungnya, kalau kami bilang warung di Sumatera ya. Warungnya bapakku atau warungnya mamaku, warungnya orang tuaku. Di sampingnya warungnya saudara ya, akhirnya menjadi saudara ya, Cak Munir namanya. Aslinya orang Jawa Tengah ya. Itu ya ngapak ya, ngapak bahasanya ngapak Jawa Tengah itu. Kebumenan sana ya. Ya tapi karena kami lebih dekat ke Jawa Timur, aku manggilnya Cak gitu. Biasanya Cak Haji gitu. Beliau kan sudah haji gitu ya. Berawal dari toko, terus Cak Munir buka bengkel sepeda, dan itu bersandingan, akhirnya jadi saudara gitu. Jadi saudara kami. Dan alhamdulillah semoga persaudaraan ini sampai akhir, menutup mata sampai akhirat nanti ya. Jadi saudara itu tidak harus satu kandung, satu darah, enggak gitu. Ya, kami bersaudara gitu. Bahkan akhir kehidupan bunda mamaku itu yang merawat itu namanya Hasanah, putri beliau, putri Cak Kaji Munir ini ya. Yang merawat karena aku kan di Jawa ya. Jadi ketika aku pulang sempat sekitar 15 atau 10 hari kemudian mama menutup usianya ya. Gusti Allah memanggilnya dan semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Itu yang merawat putri beliau namanya Hasanah gitu ya. Pendek kata kami sudah menjadi saudara. Ya. Nah, awalnya dulu sih Cak Munir itu lebih dekat ke NU. Dan daerahku itu bukan daerah yang agamis banget, justru ya sekuler lah. Atau ya kalau sekulernya Deso kalian tahu lah ya, jangan dipikir sekuler yang terus gimana gitu ya. Cahaya dakwah itu enggak ada cahaya dakwah. Semua orang sibuk bertani ya, karena daerah transmigrasi, yang di pasar sibuk di pasar gitu ya. Kajian-kajian itu enggak ada. Setelah aku nyebrang ke tanah Jawa karena pendidikan juga sih sebetulnya. Jadi kalau aku ndak kuliah mungkin aku ndak ke tanah Jawa. Ya. Dan ketika akhir-akhir menyelesaikan skripsi, aku kan sering pulang meskipun waktu masih semester 2, 3, 4 dan 5, 6 ya sering pulang juga ya. Tapi sepertinya itu ada perubahan ketika aku mulai akhir skripsi. Aku kan pulang juga. Khususnya Cak Munir berubah dia. Artinya itu setelah sorry enggak skripsi belum berubah. Karena kan reformasi itu 98 ya. Aku sudah sudah melanglang buana itu. Ya. Sudah lama wisuda, enggak salah. 98. Kan maraknya katakanlah kelompok-kelompok kajian ini kan 98 itu kan pintu kan terbuka atas kebijaksanaan Presiden Gus Dur ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Maka semua saling terbuka, saling ya diberikan kebebasan. Makanya terus Konghucu ada, terus dari Kristen itu apa namanya itu Saksi Yehova itu kan tiarap itu. Baru mereka berani menunjukkan jati dirinya ketika keterbukaan oleh Gus Dur ya. Terus
Konghucu tadi sudah, Kristen Tauhid juga oke kan. Kan mereka kan dicap sesat oleh Kristen yang mainstream yang Tritunggal itu. Nah, begitu juga di dalam Islam. Ya, keran keterbukaan itu kan terus adanya jamaah tabligh, terus termasuk salafi kan. Kalau dulu kan tidak ada itu, baru setelah era reformasi itu ada. Jadi ya itulah salah satu keterbukaan yang itu dilakukan oleh Presiden Gus Dur. Ya, jadi aku salah ngomong, bukan wisuda, karena itu sudah 98, aku sudah lama dari wisuda. Ya. Setelah itu aku pulang itu ke Sumatera, Cak Munir berubah. Yang dulunya NU Deles, sekarang sudah menjadi Salafi. Sudah menjadi Salafi dia. Ya sudah, aku sih nggak ada masalah. Kalau aku kan coba bisa mengikuti, mau merah-merah, mau hijau-hijau, mau kuning-kuning gitu, serba asik-asik saja gitu, nggak terus memutuskan persaudaraan, enggak gitu. Tapi aku kan juga punya patokan tersendiri dong. Ya. Tapi dalam berinteraksi nggak terus membatasi diri gitu, enggak. Jadi ketika Cak Munir Salafi, aku tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya, kan kalau aku pulang mamaku itu alhamdulillah ya, karena nenekku itu memang dari kaum proletar ya, kaum ndak punya lah ya. Jadi kalau kakek nenek itu nebas itu beli kelapanya orang, terus diparut, dibikin minyak, terus dijual ke pasar-pasar minyak goreng gitu ya. Jadi proletar lah, kaum proletar. Tentunya bagi kehidupan masyarakat saat itu, pendidikan sekolah itu ya tidak menjadi kebutuhan utama, di samping biaya yang nggak ada. Jadi salah satunya yang bagi mereka itu wajib dan ternyata biayanya lebih ringan, cukup membantu kiainya, yaitu mondok. Jadi mamaku itu tidak pernah sekolah, bisa membaca itu autodidak, belajar sendiri. Awalnya nggak bisa baca karena memang tidak sekolah. Tapi kalau baca Al-Quran, alhamdulillah pernah jadi juara MTQ meskipun kelasnya levelnya itu ya level deso lah ya. Karena pernah mondok itu, ya mondok pun mondok kampung. Jangan dipikirkan mondok yang mewah, enggak. Jadi intinya mamaku itu amalannya NU, sama seperti Cak Munir awalannya NU, amalannya NU. Jadi mamaku itu NU, maka jangan sekali-kali pernah satu ketika ada orang sebetulnya orangnya juga guyon, nggak terlalu serius. Almarhum Gus Dur kan dulu suka gitu kan. Nah itu dikomentari, oh langsung diamuk sama mamaku. Ketika ada orang mengomentari almarhum Gus Dur ya, karena kan di rumah kan dipasang fotonya gitu. Tapi aku ya guyon, aku sesenyum saja. Tapi akhirnya tamu yang dilabrak sama mama karena ngomentari Gus Dur itu ya bisa nerima lah. Kalau memang orangnya temperamental ya, maka sebetulnya sih tamu itu guyon gitu, tapi mama nggak bisa dibegituin, langsung dilabrak. Ya NU kan rata-rata kita tahu lah ya, seperti mamaku begitu kerangka berpikirnya ya, begitu memberikan penghormatan kepada ulama-ulamanya. Nah ketika aku pulang, mamaku itu selalu konfirmasi ke aku, ini boleh. Baca ini boleh. Kalau sholat begini boleh. Ini kayak gini boleh. Berdoa begini boleh. Wudhu begini boleh. Aku sih nggak mau ambil pusing ya. Bagiku itu fikih itu memang kan pintu keterbukaan untuk berbeda kan tinggi. Oh, boleh mak, boleh gitu. Aku pertama biasa saja. Tahun demi tahun kalau aku sering pulang tak lihat, loh, ternyata mamaku sudah jadi salafi. Sudah jadi salafi. Jadi menutup mata ya itu dengan amalan-amalan salafi. Memang sih secara pribadi aku untuk ibadah yang mahdo, aku salafi itu tidak ada masalah. Dan aku setuju banget untuk yang mahdo. Tapi di luar mahdo, oh nanti dulu. Dalam kerangka berpikir nanti dulu. Salafi itu kan puritan. Ya, dalam kerangka berpikir nanti dulu, tapi khusus dalam ibadah mahdo, I'm okay, nggak ada masalah. Ya, nah, yang mamaku itu kan salapinya itu kan ya karena orang sepuh nggak mungkin bertarung dalam pemikiran ya. Ibadah mahdonya, jadi ya aku enjoy saja. Jadi mama itu meninggal dalam amalan salafi gitu. Nah, sementara bapakku itu orang abangan, ya.
Orang Abangan kalau bahasa sekarang preman lah gitu. Habitatnya preman. Cuman di akhir hayatnya aku sempat tanya, karena bapak kan melalui proses pikun gitu. Ketika kesadarannya timbul, aku sempat tanya, Pak, dulu guru ngajinya siapa? Dia bilang Haji Nawawi. Aduh, langsung ayem aku. Aku takutku yang enggak gitu loh, Haji Nawawi. Dan bapak itu punya prinsip keras. Kalau dia punya prinsip nggak bisa dikokohkan, dia nggak mau ikut pengajian, nggak mau. Setelah itu aku tanya, kenapa sih bapak itu nggak mau ada pengajian, nggak mau ikut? Ah, tak mau aku. Kenapa? Kiai itu Ustadz itu bilang begini, Kiai itu Ustadz itu bilang begini. Pokoknya aku apa yang dari guruku aja dah. Pusing aku lihat-lihat, dengar-dengar, tengok-tengok mereka gitu. Terus aku paham. Oh ya sudahlah gitu. Karena bapakku kan tidak paham bahwa fikih itu terjadi perbedaan biasa. Jadi daripada dia pusing, sudah ngikuti apa yang diajarkan oleh gurunya dulu, Haji Nawawi gitu. Tapi jangan lupa, bapak itu mau sholat itu aku masih ingat tahun 77-78. Ya. Jadi dari aku masih bayi sampai 78 itu kan aku sudah tahu lah, sudah SD kan. 77-78 itu aku sudah tahu lah. Ya. Bapak itu ndak mau sholat, dan mamaku kebawa karena kan istri itu otoritas suami itu kan tinggi. Sebetulnya sih bapakku nggak melarang kalau mau sholat, tapi akhirnya mamaku jadi nggak ikutan sholat. Meskipun mama sering mengeluh nyuruh bapak sholat, ya puasa gitu, nggak mau. Dan perubahan itu terjadi sejak tahun 77 ke 78. Akhirnya sejak tahun 77 ke 78 bapak dan mama itu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana harus dilakukan oleh Islam, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Cuman satu yang membuat aku menyesal, ya semoga Allah mengampuninya, karena alhamdulillah bapak itu sempat jaya ya, meskipun ya katakanlah konglomerat kelas desa lah ya. Karena kalau nggak konglomerat, bagaimana dia bisa menyekolahkan anaknya ke tanah Jawa kan gitu. Alhamdulillah karena bisnis ya sempat, meskipun akhirnya setelah aku wisuda ya, bisnis itu habis, kekayaan itu habis semua. Ya. Sekarang yang tertinggal hanya tanah sekitar berapa ya? 50 kali 8 itu sudah dijual separuh, berarti 8 meter kali 25 meter itu aja. Yang tersisa dari sekian kekayaan yang pernah tertumpuk. Dan pada saat itu aku belum masuk dalam dunia dakwah, jadi aku tidak memberikan advice kepada bapak mamaku untuk naik haji. Gitu. Itu yang membuat aku, tapi ya semoga Allah mengampuni ya. Karena ya aku bilang dulu, di daerahku dulu tuh sentuhan dakwah masih kurang. Setelah 98 reformasi itu sentuhan dakwah begitu bagus hingga sekarang ya. Baik yang salafi maupun yang tablik itu subur di sana. Oke, jadi ya itu tadi, mamaku Abangan, mamaku salafi, bapakku Abangan, aku seperti ini, free thinker, pemikir bebas. Nah, aku sih dalam dunia salafi itu juga tidak aneh, karena aku punya sahabat, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Aku juga berdoa untuk bapak dan mama, ya Allah berikanlah kasih sayangmu, berikanlah keindahan dalam tidur panjang bapak dan mama yang telah mendidik aku ya Allah. Nah, sekarang ke kehidupanku sendiri ya. Aku punya sahabat yang sudah meninggal, semoga Allah merahmati tidur panjang. Namanya itu Hilmi Mahri. Ya, jadi klannya Mahri kan, saudara kita Arab kan punya klan-klan. Itu sama aku akrab banget. Dan dia salafi, meskipun awalnya pemusik, seniman, akhirnya musiknya dibuang. Kalau sastranya tetap dia menulis sastra. Jadi kalau dia menulis sastra itu mesti aku datang dan kami mendiskusikan. Memang aku kasih tahu sama dia, kalau kamu cerita tentang seni sastra jangan cerita sama teman-temanmu salafi, jelas nggak connect. Kamu cerita sama aku saja gitu. Karena aku melihat dia perlu teman yang bisa diajak connect ketika bercerita sastra, maka aku mempersilahkan diriku. Dan aku bilang, kalau temanmu di salafi ya nggak bisa ya, sama aku aja, aku akan menemani kamu gitu. Dan orangnya sangat baik ya. Pada suatu ketika dia
habis sholat maghrib dari langgar tuh dia buru-buru dari masjid, bukan dari langgar, buru-buru. Aku tanya, kemana kamu habis sholat kok keluar langsung buru-buru? Dia bilang, aku mau mengantarkan orang sakit gitu. Terus dia sama Gujan bilang begini, kan mending kita mengantarkan orang sakit daripada kita yang sakit gitu. Terus aku diam, aku mengambil ilmu dari dia. Jadi aku banyak mengambil ilmu dari teman-temanku tanpa dia tahu, dia aku jadikan guru. Coba, kan benar itu. Lebih baik kan kita yang mengantarkan orang sakit daripada kita yang diberi sakit sebagai ujian. Jadi cara pandang seperti itu membuat kita selalu siap sedia untuk memberikan pertolongan semampu kita terhadap saudara kita yang sakit. Gitu ya. Dan beliau punya yayasan Al-Maun. Jadi yang di open itu orang-orang terlantar gitu. Dia bilang, aku masih ingat, Jo, aku pingin naruh Kanjeng Nabi kudu akhirat gini. Jo, aku ingin nanti bersama Kanjeng Nabi itu di akhirat itu begini. Kan ada hadisnya itu. Dekat. Jadi yang dia openin itu orang-orang yang nggak punya peminta-peminta. Dia punya yayasan, namanya Al-Maun, dan punya tempat itu. Nggak, aku nggak tahu setelah beliau nganu siapa yang meneruskan ya, nggak tahu. Dia itu salafi ya. Aku tahu kajian salafi karena sering diundang dia. Aku sebetulnya malas ngikuti kajian salafi karena kajian salafi itu mustami itu seperti robot. Lu cukup mendengar, sementara pembicaranya bicara seenaknya saja tanpa kita boleh bertanya atau berbeda pandangan, tidak boleh. Jadi misalkan 1 jam kajian, 1 jam itu dihabiskan oleh pendengar, setelah itu selesai. Dan aku nggak bisa begitu. Tapi aku lebih menghormati sahabatku ini. Ya aku datang di kajian salafi itu, meskipun pantatku itu seperti ditusuk-tusuk karena lamanya duduk nggak betah. Tapi ya oke lah gini. Ya akhirnya rasa sungkan aja diundang kok nggak pernah datang. Jadi aku kajian-kajian salafi itu juga mengikuti, dan aku sebetulnya ya seperti tadi itu nggak betah, pantat seperti ditusuk jarum. Ya, orang aku pernah ikut kajian Prof, salah satu pakar pertanian, itu juga aku nggak betah. Profesor itu, karena apa? Aku nggak bisa diposisikan hanya dengar tok gitu, nggak bisa. Jadi Prof ini pandai berbicara tapi tidak pandai mendengar. Aku pingin yang pandai bicara dan pandai mendengar gitu. Aku kira itu dulu ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini ya. Ya itulah ceritanya bahwa mamaku itu ya seperti itu ya. Jadi warna-warni di dalam keluargaku. Bapakku itu abangan, mamaku itu salapi. Ya, dan aku sendiri free thinker seperti ini. Ya, terserah kalian mau bilang apa ya, aku bilang ya gampangnya free thinker gitu aja lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Nanti ini sekitar jam 8 aku dijemput lagi dan aku mau podcast, apakah itu live atau tidak ternyata nggak tahu, aku yang ngundang ya. Nanti kalau bisa aku shot dan aku bagikan kalian atau langsung atau gimana lah nantinya ya. Oke, tajuknya tahu itu, aku mau diketemukan dengan kiai mendiskusikan Kanjeng Nabi saya itu turun apa enggak gitu. Jadi mereka pada penasaran, mereka mau bantah nggak bisa, tapi mau menerima gimana gitu, karena dogma itu kan sudah lama masuk dongeng itu. Akhirnya aku ditemukan dengan kiainya gitu. Oke ya, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.